Bincang pemirsa mengenai kondisi Gaza dengan aktivis atau relawan kemanusiaan di Gaza, Dr. Muhammad Kuntadi Syamsul Hidayat, yang baru saja pulang dari misi kemanusiaan di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Dr. Kuntadi. Selamat sore. Baik, dokter, mungkin bisa disampaikan saat ini Anda berada di mana dan kemarin saat melakukan misi kemanusiaan di Gaza, seperti apa cerita kondisi di sana, dokter? Ya, saya kembali dari Gaza tanggal 28 Juli 2025. Jadi saya ceritakan bahwa kondisi Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Makin lama makin memprihatinkan. Orang kelaparan, kemiskinan luar biasa di sana. Jadi yang namanya orang antri makanan itu tidak jelas mendapatkan makanan dari mana. Ketika saya jalan pulang, orang berjalan ke satu arah yang tidak tentu di sana akan ada bantuan. Baik. Demikian saya kira-kira. Sangat krisis ya, sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Baik, betul. Baik. Lalu sepanjang Anda melakukan misi kemanusiaan di sana, dokter, mungkin berapa lama kemarin sempat melakukannya, dan kalau dengan kondisi seperti itu, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Dari mana mereka mendapatkan sumber mungkin untuk makan, atau bahkan ada yang harus tidak makan sampai berhari-hari? Ya, saya selama 2 minggu persis saya di Gaza, tepatnya di Gaza Selatan, di kota Khan Yunis, di rumah sakit Nasser. Nah, saya berikan gambaran untuk dokter spesialis saja yang di rumah sakit. Ini beberapa kali anaknya kelaparan karena tidak ada makanan. Kalaupun ada uang, tidak ada barang yang bisa dibeli. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Sehingga anaknya dokter itu sampai kelaparan, tidak bisa makan, sampai sama dokternya itu diberikan air untuk yang dipanaskan, anaknya disuruh menghirup uapnya itu sampai tertidur. Setelah itu beberapa hari dokter tadi itu saya dapati sedang diinfus. Saya tanya, kenapa dok? Saya barusan infus 2 liter. Kenapa begitu? Saya tanya. 2 hari saya nggak makan. Ini kondisi untuk dokter yang bekerja di rumah sakit. Bagaimana pula dengan masyarakat luas? Itu gambarannya. Jadi sangat memprihatinkan. Baik. Lalu, Dokter Kuntadi, bagaimana sebenarnya terkait dengan penyaluran bantuan untuk masuk ke Gaza? Informasi yang pernah kami himpun mengatakan bahwa sebenarnya truk-truk bantuan ini sudah menunggu untuk bisa masuk, tetapi dihalang-halangi. Apakah ini benar, dokter? Nah, ketika saya pulang, itu memang kami dapati bahwa ada truk-truk di pinggir jalan berisi tepung, itu dihadap petugas. Dan itu jauh dari penampungan pengungsi. Nah, jadi kalau misalkan untuk ke sana, masyarakat tuh harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan itu. Sedangkan masyarakat kan tidak semua bisa. Hanya orang-orang yang muda saja yang bisa ke sana. Nah, bagaimana dengan yang tua? Problemnya adalah kemudian banyak pencuri yang kemudian bergabung dengan orang-orang yang mengambil bantuan tadi. Itu memperkeruh masalah. Jadi pencuri itu ngambil bantuan bersama dengan masyarakat, terus kemudian dijual mahal. Nah, pihak Israel alasan untuk menghukum pencuri itu tiba-tiba kemudian masyarakat juga ikut ditembaki. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ketika saya bertugas di sana, terjadi kurang lebih 100 orang ketika antri bantuan itu ditembaki, 32 kurang lebih yang langsung meninggal, dan 70 orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit tempat saya bertugas pada saat itu. Baik, sangat rumit dan sangat membuat kita tergugah ya terkait dengan apa yang Anda ceritakan kondisi di Gaza. Lantas menurut hemat Anda, jika Anda bisa memberikan saran sebagai orang yang pernah langsung berada di Gaza, kira-kira apa hal yang paling bisa dilakukan oleh dunia untuk dapat membuat kondisi ini semakin baik? Setidaknya bantuan makanan bisa mengalir kepada rakyat di Gaza. Ya, betul, ini mungkin PBB ya. Menekan Israel supaya membuka blokade. Dengan pembukaan blokade itu, maka bantuan bisa masuk. Selama Israel masih tidak membuka blokade, tidak akan ada bantuan bisa masuk. Oleh karena itu, saya dengar ada negara-negara barat kemudian lewat udara memberikan bantuan. Karena memang dari darat ditutup. Dari laut yang kemarin itu kapal juga dihambat. Terus satu-satunya kemarin yang dilakukan dari udara.
Jadi saya usulkan, ya saya sampaikan untuk supaya PBB itu bisa menekan Israel untuk membuka blokade. Dengan begitu nanti akan bisa masuk bantuan. Selama tidak ada pembukaan blokade, susah bantuan masuk melalui darat. Dan krisis kemanusiaan ini masih akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak kita tahu kapan ya. Tentukan, betul Mbak. Baik, kita harapkan gelombang dukungan yang sudah disuarakan oleh sejumlah negara ini bisa menjadi suatu aksi nyata ya, sehingga membawa perubahan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih Dr. Kuntadi telah berbagi ceritanya bersama kami dan selamat kembali beraktivitas kembali. Salam sehat. Ya, selamat siang. Terima kasih.